Bantuan logistik untuk korban gempa terus mengalir guna menjangkau korban yang sulit ditempuh dengan jalur darat. TNI AU Lanut Abdurrahman Saleh mendropping bantuan lewat udara. 2 pesawat dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang memberikan bantuan melalui udara di wilayah Kabupaten Blitar. Penyelamatan korban gempa bumi Malang yang terjadi Sabtu lalu dengan kekuatan 6,1 skala Richter terus dilakukan. Tim gabungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan asesmen dan pendataan kebutuhan korban. Seperti yang dilakukan TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Malang. Pasca terjadinya gempa Sabtu lalu, pihak Lanut Abdurrahman Saleh juga langsung melakukan pengecekan ke runway maupun alat pendukung penerbangan dan hasilnya semua masih normal. Sementara desa penyangga yang berada di sekitar Lanut Abdurrahman Saleh serta aset TNI AU yang ada di Jember, Banyuwangi, dan Blitar juga tidak lepas dari pengecekan. Guna percepatan pemberian bantuan kepada lokasi yang terdampak gempa di Desa Sengreng dan Ponggok, Kabupaten Blitar, Lanut Abdurrahman Saleh Malang melakukan dropping bantuan melalui udara menggunakan 2 pesawat, yakni Hercules dan Kasa N212. Untuk Hercules, dropping bantuan dengan teknik Jan Container Delivery System, terdiri dari 2 kotak besar yang mampu menampung sembako seberat 1.200 kg. Sedangkan untuk pesawat Kasa NC212I, dropping bantuan dengan sistem helibox. Sedikitnya 16 helibox yang akan diterjunkan dari udara yang berisi bahan makanan seperti mie instan, gula, kopi, dan teh. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, total kerusakan rumah akibat gempa mencapai 4.404 unit dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Jadi dari 2 pesawat ini, 1 pesawat Hercules akan melaksanakan drop CDS, itu kurang lebih hampir 120 sembako, nanti paket sembako, 60 sembako di 2 tempat tersebut. Kemudian untuk pesawat Kasa akan melaksanakan helibox. Helibox itu masing-masing spot 8 helibox. Jadi kalau dilihat dari apa yang kami distribusikan hari ini, itu sudah melebihi dari jumlah warga masing-masing aset yang terdampak. Kami sifatnya siaga. Hari ini kami laksanakan di aset kami, Mas. Jadi aset-aset Lanut, kita punya 6 aset, yaitu pertama di Blitar, kedua di Sengreng, yang ketiga di Jember, yang keempat di Pandanwangi, yang kelima di Rajak Besi di Banyuwangi, termasuk di seputaran kita di Lanut Abdurrahman Saleh. Nah, manakala sekarang ini kita boleh dibilang masih dalam kondisi tanggap darurat, kami mainkan kecepatan yang kami miliki ini di 2 lokasi tersebut yang sampai dengan saat ini laporannya adalah boleh dibilang terdampak lebih parah daripada aset-aset kami yang lainnya. Simon Alfredo melaporkan. Forum Pimpinan Kota Batu melakukan sidak ke sejumlah toko dan pasar yang menjual 9 bahan pokok makanan. Hal ini untuk memastikan di hari Lebaran nanti, harga maupun stok 9 bahan pokok makanan di Kota Batu tetap stabil. Memasuki hari ketiga bulan Ramadan 1442 Hijriah, pemerintah Kota Batu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPI di Kota Batu menggelar operasi pasar di sejumlah tempat. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran operasi pasar diantaranya Pasar Besar Kota Batu, agen sembako, dan distributor. Fokus pada operasi pasar kali ini adalah memantau ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga dari bahan pokok seperti beras, daging sapi, daging ayam, telur, tepung terigu, ikan, dan gula. Wakil Ketua TPI di Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan operasi ini dilakukan untuk memastikan harga saat bulan Ramadan tetap stabil dan tidak mengalami gejolak dengan harapan masyarakat mendapatkan pelayanan yang pasti terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok. Operasi ini rencananya akan dilakukan sebanyak 3 kali selama bulan Ramadan, yaitu pertengahan Ramadan serta menjelang Idul Fitri. Untuk saat ini harga relatif masih stabil dan ketersediaan bahan pokok aman untuk 3 bulan ke depan. Laksanakan operasi pasar minimal di ini 3 kali Bu Santi ya, 3 kali dengan harapan agar supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang pasti. Jadi tadi mulai dari telur, mulai dari beras, tepung terigu, indomie, mulai dari daging,
sampai ayam potong semuanya itu cukup stabil sesuai dengan harga dari tim ketahanan pangan yang setiap hari memonitor untuk melaporkan kepada pemerintah daerah agar supaya kalau ada gejolak yang sangat berarti kita segera mengantisipasi hal itu. Sementara itu, Kapolres Batu AKBP Catur Cewibowo mengatakan bahwa pihaknya akan ikut memantau harga pangan di pasar melalui tim Satgas Pangan Kepolisian untuk menghindari penimbunan. Diharapkan dengan dipantaunya ketersediaan maupun harga sembako di Kota Batu, dipastikan 3 bulan mendatang stok aman dan harga stabil. Kita pun di kepolisian ada Satgas Pangan yang bertugas untuk memantau harga sembako maupun kebutuhan yang lain. Jadi kita sebagai pendukung PEN ekonomi ke depan ini biar tidak ada gejolak di masyarakat dan biar bisa lancar, kita membantu, mendukung, memantau harga-harga ini sehingga nanti sampai di Lebaran nanti untuk stok harga tetap stabil, jadi tidak ada gejolak di masyarakat. Biasanya ada tim-tim yang akan mengamankan distribusi bahan pangan gitu biasanya menjelang Lebaran, Pak. Pasti itu, makanya kita tim Satgas Pangan yang ada di Polres selalu memantau baik stok, harga, di mana yang mengalami kenaikan harga maupun keterbatasan stok akan kita cek karena kita untuk menghindari penimbunan semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yanto Yancong melaporkan. Menjelang berlangsungnya sekolah tatap muka atau sekolah offline pada Senin tanggal 19 mendatang, sejumlah sekolah di Kota Malang mulai melakukan simulasi sekolah tatap muka. Simulasi ini dilakukan guna menerapkan protokol kesehatan sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka Senin mendatang. Salah satu sekolah yang melakukan simulasi sekolah tatap muka yakni SDN 1 Kasin, Kota Malang, di mana Kamis pagi perwakilan siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 melakukan simulasi sekolah tatap muka. Dalam simulasi ini, siswa yang akan melakukan sekolah tatap muka terlebih dahulu harus menerapkan protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh saat masuk sekolah, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer saat masuk ke ruangan kelas. Di dalam kelas, siswa diwajibkan menggunakan masker, face shield, dan menjaga jarak duduk antara siswa satu dengan yang lainnya. Simulasi sekolah tatap muka ini juga disambut antusias oleh siswa. Mereka mengaku senang karena bisa sekolah tatap muka setelah setahun hanya belajar melalui daring atau online. Sementara Budi Hartono, Kepala SDN 1 Kasin, Kota Malang, mengatakan simulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan surat keputusan bersama 4 menteri dan surat edaran Wali Kota Malang terkait sekolah tatap muka. Ia menambahkan untuk sekolah tatap muka akan berlangsung 2 sesi dan nantinya tiap kelas hanya dibatasi 50% siswa. Setiap pergantian sesi akan diberi jeda waktu untuk menghindari terjadinya kerumunan. Di SDN 1 Kasin, Kota Malang, dalam pelaksanaan sekolah tatap muka, pihak sekolah juga membentuk Duta Satgas COVID-19 yang nantinya bertugas mengawasi teman-temannya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah. Kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan simulasi PTM sesuai dengan SKP 4 Menteri dan SE nomor 15 Wali Kota Malang. Bahwasannya untuk kegiatan pembelajaran tatap muka diatur di SKP 4 Menteri dan SE Wali Kota nomor 15 bahwa masing-masing kelas boleh melakukan tatap muka dengan jumlah siswa 50%. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran PTM ini kami juga membentuk Duta Satgas COVID-19 sehingga dengan duta ini bertujuan untuk satu sebagai teladan bagi teman-temannya, kedua untuk mengawasi teman-temannya apakah sudah melakukan kegiatan prokes protokol kesehatan sesuai dengan COVID-19. Sehingga harapan kami kegiatan PTM jika dilakukan di sekolah SDN Kasin ini semua pembelajaran dapat berjalan lancar, anak-anak sehat,
PTK kami juga sehat. Dapat melakukan kegiatan Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum dibuka untuk umum, alun-alun Kota Malang mendapatkan penjagaan personil Satpol PP Kota Malang. Penjagaan ini dilakukan untuk memastikan alun-alun Kota Malang steril dari aktivitas warga masyarakat. Beginilah pemandangan alun-alun Kota Malang yang ditutup untuk umum sejak awal pandemi sampai sekarang. Kawasan pintu masuk ditutup penghalang agar warga tidak beraktivitas di dalam alun-alun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Memasuki minggu pertama puasa, area alun-alun Kota Malang tetap mendapatkan penjagaan dari personil Satpol PP Kota Malang. Karena walaupun sudah ditutup, masih ada 1-2 warga yang memanfaatkan alun-alun untuk berteduh dan beristirahat. Selain penjagaan oleh petugas Satpol PP, juga secara berkala lewat pengeras suara bahwa alun-alun Kota Malang masih ditutup untuk umum dan warga dihimbau untuk tidak beraktivitas di dalam kawasan alun-alun dan tetap menjaga protokol kesehatan. Menurut Danton 1 Satpol PP Kota Malang, kegiatan ini terus dilakukan agar warga mematuhi aturan dan anjuran pemerintah terkait dengan penanganan pandemi termasuk tidak beraktivitas di fasilitas umum alun-alun Kota Malang. Di lokasi kawasan luar dan dalam alun-alun Kota Malang, personil Satpol PP terus melakukan patroli dan menghimbau warga yang berada di alun-alun untuk segera meninggalkan kawasan alun-alun karena masih belum dibuka untuk masyarakat umum. Untuk pengamanan ini memang betul ada 1-2 orang, tapi tetap Satpol PP itu menghimbau. Jadi menghimbau dan memberi arahan-arahan karena selama pandemi ini masih rata-rata ditutup. Jadi setiap hari ini Pak pengamanan Pak? Jadi itu tiap hari dilaksanakan oleh anggota Satpol PP. Jam berapa sampai jam berapa biasanya Pak? Ya, kalau yang di sini nanti biasanya itu jam 8:30 sampai jam kerja. Pak, himbauan kepada masyarakat nih Pak, khususnya warga masyarakat di kawasan alun-alun ini. Kepada masyarakat, yang pertama adalah karena ini masih pandemi, jadi sementara Latar Rogo masih belum dikondisikan untuk pengunjung. Jadi pengunjung diberi pengarahan seperti itu Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Para petani bisa bernafas lega, pasalnya pada minggu pertama puasa, harga jual sayuran di tingkat petani relatif stabil. Cuaca yang semakin membaik berdampak pada volume hasil panen yang juga meningkat. Cuaca yang semakin membaik disyukuri para petani karena tanaman relatif aman dari serangan penyakit dibandingkan pada beberapa bulan yang lalu. Hal ini berdampak pada meningkatnya volume hasil panen, sementara untuk harga jual di tingkat petani relatif stabil dan ada beberapa komoditi yang naik signifikan. Kondisi ini disyukuri petani karena sebelum puasa harga sayuran banyak yang di bawah harga normal, sehingga harga jual tidak sebanding dengan biaya pengeluaran dan petani banyak yang mengalami kerugian. Memasuki minggu pertama, harga sayuran mulai membaik dan ada kenaikan untuk beberapa komoditi dan bahkan ada yang naik signifikan. Salah satunya seledri setelah sempat di harga Rp2.000 per kilogramnya, kini naik terus dan berada di kisaran Rp7.000-an di tingkat petani. Menurut salah seorang petani di Kota Batu menjelaskan, faktor cuaca semakin membaik sehingga volume hasil panen bisa meningkat dan para petani tidak merugi serta memperoleh sedikit keuntungan. Di lokasi kawasan lahan pertanian di Torongrejo, Junrejo, Batu, petani sedang melakukan panen seledri dengan harga jual yang semakin membaik. Di lokasi lainnya juga terlihat tanaman berungkul sebagian masih terdampak akibat faktor cuaca sehingga hasil panen belum bisa maksimal. Lumayan lah Mas, ya, kalau seledri ini ya sudah naik, itu apa, sawi sudah naik ya, kalau liannya itu Pak, yang lainnya seperti lainnya itu biasalah, stabil. Ya stabil. Yang seledri berapa sekarang? Sekarang seledri 7.000. Pernah 2.000, berapa Ya. Yang sebelum puasa ya? Ya biasa itu. Sekarang 7.000 di tingkat petani Pak ya? Ya di petani itu. Sawi gimana Pak sawi ya? Sawi 4.000. Oh lumayan juga Pak ya? Ya. Naik ya? Dari apa? Petani tingkat. Petaninya itu. Sejak kapan naiknya itu Pak sawi? Sawi sejak ya sudah 3 mingguan. 3 mingguan. Ya. Pak kalau musim ini kan cuacanya sudah semakin membaik nih Pak ya? Ya. Hasil panen gimana Pak? Volumenya? Apanya? Volume hasil panennya meningkat apa enggak? Ya lumayan lah. Gitu.
Yon Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengisi bulan suci Ramadan, Among Tani Foundation mengajak seluruh siswa untuk menanamkan jiwa religius mengaji. Salah satunya yang dilakukan Among Tani Foundation yaitu menggelar lomba tartil tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah hingga sekolah menengah atas secara virtual. Among Tani Foundation atau ATF adalah organisasi yang berdiri sejak 2019. ATF turut merasakan hal seperti yang diketahui bersama, yaitu bahwa para siswa TKRA, SDMI, SMP MTS, SMA MA, dan SMK melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah selama hampir 1 tahun. Selama itu pula, kekhawatiran akan jaring loss, yaitu fenomena di mana para siswa kehilangan kesempatan menambah ilmu karena penundaan proses belajar mengajar tatap muka. Belum lagi mempertimbangkan pengembangan karakter siswa, yaitu karakter religius, jujur, kreatif, mandiri, dan cinta tanah air, yang sebagian besar diteladankan oleh para guru. Menyadari akan keprihatinan tersebut dan menyadari pula betapa pentingnya penguatan pendidikan karakter bagi para siswa, ATF mengadakan kegiatan dengan tajuk Batu Membaca Al-Quran. Kegiatan ini diantara lain adalah lomba tartil jenjang SDMI dan SMP MTS serta lomba kaligrafi digital jenjang SMA MA dan SMK. Tidak hanya lomba tartil dan kaligrafi, namun juga akan diselenggarakan menjadi bersama serentak via Zoom dengan kapasitas 500 orang. Jadi baca Al-Quran tartil itu tekniknya dari 250-an anak-anak itu kita bawa penyisian melalui daring. Jadi mereka dimasukkan di dalam Telegram, dibuat grup kelompok Telegram sesuai dengan jenjangnya. Kemudian pada saat penutupan 12 April jam 12.00 itu pendaftaran ditutup. Jam 13-nya itu makroknya itu mulai diberikan. Jadi makroknya itu ayat yang harus dibaca oleh anak-anak. Nah, mereka diminta untuk mengirimkan video melalui Telegram yang sudah disiapkan sesuai grupnya. Kemudian oleh juri juri dinilai selama sampai tanggal 19. Kemudian hasilnya nanti dari SD maupun SMP masing-masing diambil 100 besar terbaik, 100 terbaik. Dari 100 ini, 100 SMP MTS, 100 SDMI, kemudian dilaksanakan semifinal itu di Masjid Brigjen Sugiono di Pemkot Batu. Nah, itu kita atur supaya tidak ada penumpukan, jadi per hari itu dibagi 10-10 begitu. Sehingga ada beberapa hari, nanti finalnya akan dicari ada juara 1, 2, dan 3. Yanto Yancong melaporkan.